Ustadz tanya, suami ibu suka ngajarin anak-anaknya apa tidak? Jawab aja tidak. Biar jujur gitu, nggak usah ditutupi. Jelas nggak ngajarin kok ngeyel. Yang nggak punya suami diem. Lah ya kini saya nanyain suami. Yang punya suami loh. Jadi kalau suami ibu ndak pernah ngajarin anak-anaknya, dosa, titik gitu maksudnya. Tema ini akan kita ulang-ulang dengan berbagai macam bentuk kalimat. Yang ujungnya adalah kita itu sebagai keluarga, ada yang suami, ada yang istri, pasti mereka pada punya anak. Bagi yang punya, kita sampaikan punya anak, punya keturunan. Pengennya yang namanya keturunan yang baik. Bahasa kita sering sampaikan punya keturunan yang soleh dan solihah. Di sini dahsyatnya punya anak yang soleh, alhamdulillah. Terus dahsyatnya punya anak yang tidak soleh, naudzubillah. Maka di sini Ustadz tulis, kita sampaikan lewat kajian ngambil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ada ungkapan yakni idza kanal waladu solihan wa qad 'allamahul abul qur'ana wal ilma fayakunu ajruhu liwalidihi min ghairi ayyang kuso min ajri waladihi syai'un. Fa idza kana al walidu la ya'lamuhul qur'ana wa yu'allimuhu tariqal fisqi wa yakunu wizruhu ala abihi min ghairi ayyang kusa min wizri waladihi syai'un. Penjelasan, apabila punya atau mempunyai anak soleh dan ayahnya benar-benar mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu yang baik, maka pahalanya untuk orang tuanya dengan tanpa mengurangi pahala anak tersebut sedikit pun. Dan apabila orang tua tidak mengajarkan Al-Quran pada anaknya, kemudian orang tuanya mengajarkannya kefasikan dalam kurung kemungkaran, maka dosanya untuk ayahnya dengan tanpa mengurangi dosa anak tersebut sedikit pun. Ibu-ibu sudah paham? Ya kalau paham kita tutup doa pulang. Nah, udah paham tuh mau ngapain lagi? Baik, begini Bu. Ini kalimatnya kalau ibu amati sebagai istri itu sebenarnya aman. Karena di sini objeknya ayah ini. Apabila mempunyai anak soleh dan ayahnya, karena yang tanggung jawab ngajarin anak-anak itu adalah ayah. Yang wajib ngajarin istri adalah suami. Maka di sini yang tanggung jawab penuh adalah suami ibu. Maka sering saya sampaikan kepada para suami di kondisi pandemi Covid khususnya, kalau hanya sibuk cari duit, sibuk cari nafkah, lupa mendidik istri dan anak-anaknya, akan kena sanksi oleh hukum. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, jaga dirimu dari sengatan panasnya api neraka, wa ahlikum dan istrimu, ae wa auladikum dan anak-anakmu. Nah di sini ketika orang tua ayahnya mengajarkan anak-anaknya, sekarang Ustadz tanya kepada ibu-ibu,
Ibu itu sebagai istri ngelihat suami kadang-kadang ngajarin anaknya nggak sih? Kalau nggak bisa bagaimana? Lah iya, ini Ustadz lagi menyamakan kajiannya ini. Kita lagi rel hukum. Ustadz tanya, suami ibu suka ngajarin anak-anaknya apa tidak? Jawab aja tidak. Biar jujur gitu, nggak usah ditutupi. Jelas nggak ngajarin kok ngeyel. Yang nggak punya suami diam. Lah ya kini saya nanyain suami. Yang punya suami loh. Jadi kalau suami ibu ndak pernah ngajarin anak-anaknya, dosa, tetek gitu maksudnya. Lah kalau nggak bisa bagaimana Pak Ustadz? Suaminya nggak bisa. Lah kan ada solusi kedua. Antarkan ke tempat majelis taklim, ke tempat ustadz, ke tempat kiai. Ya action yang paling mentok antarkan ke pondok pesantren. Kalau nggak di pondok ya majelis taklim sekitar. Ustadz sering sampaikan, tolong kalau nganterin jangan anaknya hanya ikut-ikut anak orang lain, tapi orang tuanya pure. Bawa anaknya, pasrahkan kepada umpama yang punya majelis taklim itu ustadzah. Ya serahkan ke Ustadzah Khalillah umpamanya, assalamualaikum Bu, ini anak saya namanya Cecep. Ya, namanya nama kan boleh sama. Ya, namanya siapa lagi? Ya Cecep aja. Cecep ibu, anaknya masya Allah ibu nakal. Tapi anak ini saya kepingin anaknya ini bisa ngaji Bu, bisa baca Iqra, bisa baca Quran, ngerti hukum agama, tata cara sholat. Ini kuserahkan kepada ibu ustadzah, mohon dididik. Yang kedua Bu, terima kasih jika ibu sedia dan mohon sabar anaknya nakal. Tentu kan ibu ustadzah, waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik, di sini banyak teman-teman yang lain. Ayo bareng-bareng ngaji, belajar agama. Baru ayahnya, punten Bu, untuk ngaji di sini tata cara administrasinya bagaimana? Sebulannya bagaimana, mingguannya bagaimana, beli bukunya bagaimana supaya mudah untuk administrasinya. Oh ini sudah ada brosurnya. Ngerena toh? Itu namanya suami yang nggak ngerti. Tapi kalau suaminya total, pokoknya sebudut teing pamajikan aing. Terima bersih, serahkan ke pemajikan pokoknya. Sudah tahu pemajikannya juga ente bisa. Ini minal kacau wal balau sarwa kene. Makanya hantarkan ke majelis taklim. Jadi kata-kata di sini, apabila mempunyai anak yang soleh dan anaknya benar-benar mengajarkan, ayahnya mengajarkan Al-Quran, ilmu-ilmu agama, pun ketika anaknya sudah beranjak, anak-anak, remaja, dewasa, anaknya melakukan amalan-amalan yang baik, anaknya dapat pahala, secara otomatis orang tuanya baik itu masih hidup atau sudah meninggal akan mendapat transfer pahala. Alhamdulillah. Yang masih hidup begini, anaknya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya umumnya Yasin lah. Yasin. Baca Yasinnya aja Bu, Yasin. Itu kalau diduitkan dapat duit itu sudah 20 juta. Lu kan sudah pernah saya sampaikan toh. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun
wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa orang yang mau membaca Al-Qur'an satu huruf akan dikasih satu kebaikan. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10. Umpama diduitkan satu huruf 10 juta, maka baca Yasin langsung dikasih 20 juta. Umat mau nggak? Mau, duit aja mau. Maka ini sifatnya abstrak. Makanya orang-orang kudu baca Al-Quran. Maka ketika anaknya yang sudah soleh baca Yasin wal Qur'anil Hakim, pahalanya ini untuk orang tuanya. Apalagi orang tua yang sudah meninggal, kok di alam sana disiksa oleh malaikat-malaikatnya Allah ketika anaknya baca Yasin, tiba-tiba itu malaikatnya mental itu, lagi megang bodem. Ini yang mati ini Ibu Yayah ini. Gemes banget sama Bu Yayah. Ya Bu Yayah itu maksudnya memang itu. Gemes banget ini. Malaikatnya mau anaknya kok Yasin sudah mental gitu. Itu namanya punya anak yang soleh. Dahsyat, bisa menolak siksa kubur. Maka dalil yang suka dibacakan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu bil maghfirah. Apabila Ibu Yayah mati, ini langsung contohnya orang. Tapi yang ini bukan Yayah yang ini ya. Bukan. Ada dua. Iya, Yayah mati ini, maka amalannya habis dan nggak bisa baca Quran, nggak bisa sedekah, nggak bisa sholat, putus. Udah nggak ada transfer pahala kecuali 3 hal. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu manfaat. Loh, kalau dua-duanya ini nggak punya, sedekah orangnya pelit, sekali sedekah pastel. Isol, nggak apa-apa itu, teruskan, lanjutkan pastel, lanjutkan. Isol, bala-bala, ya. Orangnya pelit lah, nggak pernah sedekah. Ilmu manfaat nggak mau ngaji nih orang ini. Tapi punya yang ketiga, punya anak yang soleh, diantarkan majelis taklim di Ustadzah Khalillah. Anaknya diajarkan akhlak, punya orang tua kudu berbakti, kalau meninggal didoakan. Loh, anaknya kok baca Yasin itu loh Bu, sampai maka akan tertolaklah siksa-siksanya Allah. Alhamdulillah. Makanya tugas kita bagaimana menciptakan anak yang soleh. Tapi Pak Ustadz, nah di sini nih, orang tua sudah berupaya, baik ayah atau ibu, tapi anaknya Masya Allah bandelnya. Maka ketika bicara bagaimana orang tua sudah berupaya, ini udah mendidik beneran ini. Karena dulu kalau kirim itu bareng saya, kirim duit, kirim makanan. Tapi kenyataannya ajur ini anak. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ketika orang tua sudah berupaya semaksimal mungkin, ayah dan ibunya, tapi anaknya tetap bandel. Ukuran yang seperti ini, orang tua sudah tidak ada tanggung jawab dan tidak ada siksa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak berdosa. Tapi kalau orang tuanya nyuruhnya salah-salan Bu, sholat, kan nggak sholat dosa, masuk neraka, cuman ngomong begitu, nggak bisa. Yang namanya nyuruh sholat, anaknya sudah harus ngaji bab sholat.
Maka kembali sebagai orang tua, kalau menyerahkan anak di majelis taklim, tolong diantarkan, pasrahkan, talaki namanya, ketemu. Karena banyak sekali guru-guru yang curhat sama saya, anak-anak ngaji tanpa diserahkan orang tuanya. Giliran disentil kupingnya merah, marah-marah, datang bawa panci. Ya maksudnya ngomong golok Bu, tapi ini di YouTube, masa bawa golok. Maka ibu-ibu kalau suaminya malu menyerahkan, ibu yang menyerahkan. Jangan hanya asal ikut-ikutan. Kadang-kadang nggak nyerahkan, hanya kalau acara ibunya ikut nongol, ustadzanya tanya, oh ini ibunya Nur Aini ya? Iya Bu Ustadzah. Aslinya Ustadzah mau ngomong, lah kenapa lu kagak nyerahin ke gua, goblok? Gitu. Jengkel banget saya juga sih. Ini kenapa kok nggak diserahin? Pasrahkan. Halo? Ini kayaknya ada yang di sini begitu, ada ini. Angkat tangan. Itu nanti ilmunya tidak manfaat, tidak barokah. Habis itu ikroknya yang beliin ustadznya. Habis itu suruh bayar bulanan, mingguan tarikin 7.000 ngomel-ngomel. Mahal amat 7.000, goceng aja. Ngaji 7.000 kok mahal. La ilaha illallah. Loh Bu, ditarikin seminggu 5.000 itu banyak yang ngutang. Betul apa enggak sini? Saya itu ngajar di sebelah sana banyak yang ngutang Ibu. Sebulan 2 bulan belum bayar. Kamu Nur Aini umpamanya, Nurul Hidayah ngomong sama ibu sama bapak ya, suruh bayar. Udah ngomong Pak Ustadz, katanya nggak punya duit. Ustadznya yang ngelus dada sama ustadzah, astagfirullahaladzim. Gitu kok pingin anaknya jadi anak yang soleh, jauh. Sadar Bu, sadar. Pertama itu, punya anak yang soleh sangat dahsyat. Tapi yang kedua, dan apabila orang tua tidak mengajarkan Al-Quran pada anak-anaknya, kemudian orang tuanya mengajarkan kefasikan, kemungkaran, maka dosanya untuk ayahnya dengan tanpa mengurangi dosa anak tersebut sedikit pun. Lah ini, anak-anaknya nggak sholat Bu, anak-anak nggak sholat. Yang dosa juga ibu. Anaknya dosa, ibu bapaknya dosa. Tapi kalau ibu di sini nggak kena, yang kena bapak. Maka saya ngomong, suami ibu suka ngajarin anaknya apa tidak? Jawabannya tidak. Tolong diingatkan. Ibu ngingetin, Bu, ibu, Pak, yang wajib ngajarin anak itu bapak. Yang kedua, bapak sudah nyerahkan anak kita ke majelis taklim sana, ngomong sama ustadznya apa belum? Tolong serahkan. Karena nanti kalau dia pada meninggal dunia orang tuanya, kok anaknya maaf judi, kena dosa, dosanya numpuk dikasih orang tuanya. Orang tuanya yang sedang menikmati nikmat kubur gara-gara anaknya maksiat, orang tuanya akhirnya disiksa. Naudzubillahi min. Nah, baik, karena gelasnya sudah ditarik maka pengajian selesai. Ya udah 2:30 juga, tenang. Intinya ending pembahasan, outputnya, hasilnya sudah paham. Betapa senangnya mempunyai anak yang soleh. Ayo ciptakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Itu tidak semudah membalikkan tangan. Ngerinya kalau punya anak yang bandel, maka supaya tidak bandel ya terus diupayakan. Salah satunya doa. Ustadz pernah menyampaikan, ya minimal diazankan dan diikomahkan. Yang kedua baca ayat kursi, tiup ubun-ubunnya.
Yang paling agak berat untuk menjalankan ya dipuasai hari lahirnya. Sudah pernah puasa hari lahir anak apa belum sih? Sudah, belum lebih banyak. Dah, sampai di sini dulu, yang mau tanya silahkan.